Keputusan yang Amara buat hari ini hanya untuk menggoda Yoga. Biar lelaki itu tak berpaling darinya hanya gara-gara dia belum menunaikan kewajiban sebagai istri. Tapi sebuah ketukan pintu membuyarkan kegilaannya yang akan mencium Yoga. Malunya itu yang tidak bisa ditahan oleh Amara. Yoga berjalan mendekati pintu hendak menilik siapa yang mengetuk pintu di jam makan malamnya. Sedangkan Amara membuntuti suaminya tersebut. "Rani, ada apa malam-malam begini?" Yoga terkejut. Ternyata Ranilah yang datang. Bukannya menjawab pertanyaan Yoga, gadis itu langsung memeluk suami Amara itu. "Ran, lepasin. Kamu ini kenapa?" Yoga berusaha melepaskan pelukan gadis yang masih dicintainya itu. Iya benar. Dia masih mencintai Rani. Tapi dia terlalu waras untuk berpikir tetap bersama Rani. Pada kenyataannya, status sah membuatnya harus perlahan melupakan gadis yang sudah ada di hatinya. Amara melihat kejadian itu. Hatinya memanas. Tanpa basa-basi, dia mengambil teko berisi air dan dengan setengah berlari dia mendekati dua orang yang sedang berpelukan itu. Biur, seluruh air dalam teko itu sudah kembali pindah ke tubuh Rani. Dan pasti juga mengenai Yoga. "Ah, apa-apaan kamu, Ra?" Rani melepaskan pelukan eratnya dari Yoga. Meraupkan telapak tangan ke wajahnya sendiri. "Ra," Yoga bingung. Hendak marah atau minta maaf. Amara terlalu garang untuk diajak bicara saat ini. "Kamu itu yang apa-apaan? Main peluk suami orang sembarangan. Lagian malam-malam ngapain sih ke rumah orang? Ganggu acaraku sama suami aja." Celoteh Amara yang sudah dipastikan marah besar. Rani mundur sejenak dan menarik tangan Yoga. "Sekarang aku mau tanya sama Mas Yoga. Mas pilih dia atau aku?" Teriak gadis itu dengan tidak tahu malunya. Yoga melepas tangan Rani. Dia mundur sejenak dan langsung pergi dari sana. Meninggalkan Amara dan Rani sekarang. Sekarang kamu lihat kan dia milih siapa. Gak usah deh pakai ditanya. Sekarang kamu pulang." Plak, tanpa diduga. Rani menamparkan wajah Amara saat itu juga. Amara membeku. Dia terlalu kaget untuk sekedar menanggapi perlakuan Rani terhadap Kan. "Dasar perempuan penggoda. Kalau kamu gak menggoda Mas Yoga, dia gak bakalan nikahin kamu." Amara. "Pakai baju aja kurang bahan kayak gini. Dasar perempuan nakal." Ocehan Rani semakin membuat Amara terpancing. Hampir saja dia melepas sandal rumah yang dia pakai. Kalau saja saat ini sebuah tangan tidak menahan tangannya. "Udah Ra, kita masuk dulu aja." Yoga lantas membawa masuk Amara dan hendak menutup pintu. "Mas," mata Rani berkaca-kaca. "Rani yang ku kenal tidak seperti ini," ucap Yoga kemudian pintu rumah mereka tertutup sempurna. Rani menatap pintu yang tertutup itu dengan perasaan yang tidak bisa ditebak. Mengambang dan entah kenapa dia seperti tidak punya tujuan hidup sekarang. Tapi dia tidak boleh menyerah. Yoga belum mengatakan dengan jelas siapa yang pria itu pilih. Lain halnya dengan Rani yang perlahan meninggalkan rumah Yoga dengan basah kuyup. Amara dan Yoga malah bersitegang. Mereka melanjutkan makan malam. Tapi keheningan menyelimuti keduanya. "Ra, kamu marah?" Yoga mengawalinya. Dia berusaha mencairkan suasana. "Daripada kamu nanya-nanya, mending ganti baju dulu deh Mas. Itu kamu mau pamer apa gimana sih?" Jawab Amara ketus sambil melirik otot perut suaminya yang tembus pandang akibat air yang ia siram tadi. Saat itu juga Yoga langsung melepas kaos oblongnya dan lanjut menatap Amara dengan serius. "Apaan sih?" Amara yang kikuk. Wajahnya memerah.
Yoga menahan senyumnya seraya mengambilkan nasi untuk Amara. Makan dulu Ra. Nanti kita ngobrol banyak. Mereka berdua akhirnya melanjutkan makan. Walaupun Amara merasa tersipu malu harus melihat roti sobek suaminya. Yoga mencuci piring saat mereka sudah selesai makan malam. Sedangkan Amara membersihkan meja. Makan, Ra. Mas mau ngomong dulu. Sini duduk. Yoga duduk di kursi sofa depan TV. Amara perlahan mendekati sang suami dan duduk. Maaf ya Ra, atas perlakuan Rani tadi. Tapi beneran, Mas gak bermaksud membalas pelukan Rani. Yoga menghadap ke arah samping di mana Amara duduk. Gadis itu masih sibuk menunduk dan menekuk wajahnya. Tapi Mas kayaknya menikmati. Apalagi tadi, basah-basahan berdua. Lah kan kamu Ra yang nyiram. Kilah Yoga. Dia kembali tersenyum melihat kelakuan Amara. Bilang aja Mas masih cinta sama dia. Gak apa-apa kok. Mas juga tadi gak berani jawab pertanyaan dia. Mas milih siapa kan? Amara terus mendesak Yoga berbicara. Dia sebenarnya tahu kalau Yoga sedang menjaga perasaan Rani. Tapi itu tidak membuatnya puas begitu saja. Kamu cemburu Ra. Akhirnya kata-kata keramat itu lolos juga. Amara menatap suaminya nyalang. Pikir aja sendiri Mas. Jawab Amara sambil berjalan menuju kamarnya. Tidak lupa juga dia banting pintunya hingga membuat Yoga geleng-geleng kepala. Amara, gimana caranya Ra supaya hubungan kita ada kemajuan? Batin Yoga sambil menghidupkan TV dan memilih untuk melihat acara di TV saja. Rani, makan dulu sayang. Ibunya sibuk mengetuk pintu kamar anaknya. Kamu kalau gak keluar, ibu bakal bilang sama ayah. Biar kamu dipindahin ke kota. Kamu mau begitu? Ancam ibunya yang sudah was-was dengan tingkah aneh anaknya semasa ditinggal sang kekasih menikah. Perlahan pintu kamar Rani terbuka. Gadis itu menampakkan dirinya dan segera memeluk sang ibunda. Ibu ngancam Rani, tolong Bu jangan bilang ayah. Rani gak mau pindah, rengeknya dengan wajah yang memelas. Ibunya hanya diam saja. Sebenarnya beliau kasihan melihat Rani. Tapi mau bagaimana lagi? Sepertinya anaknya tidak berjodoh dengan pria yang dicintai. Sudah ya Ran. Kamu jangan begini. Kamu lupakan Nak Yoga. Ibu yakin kamu pasti akan mendapatkan yang lebih dari Yoga. Sekuat tenaga Retno meyakinkan anaknya. Supaya bangkit dan bisa kembali ceria seperti dulu. Pagi ini Amara masih juga cemberut. Yoga tak tahan didiamkan oleh Amara. Ra, nanti malam pindah ke kamar Mas ya. Mendengar pernyataan suaminya, Amara sukses melebarkan matanya. Ya kan Mas cuma ngajak pindah. Kalau gak mau gak apa-apa Ra. Emang harus ya? Ya harus dong. Kalau kamu pindah kamar, Mas kan jadi ngerasain kalau Mas sudah punya istri. Oh jadi maksud Mas, kalau kita gak sekamar, Mas merasa bebas gitu. Ngerasa gak punya istri gitu. Udah aku gak nafsu makan. Setelah ngomel-ngomel Amara pun masuk kembali ke kamarnya. Gadis itu bertambah jengkel dengan Yoga. Amara duduk di pinggir ranjangnya sambil memegang handuknya. Lo ngapain tadi aku marah-marah? Besar kepala tuh Mas Yoga. Dikiranya aku cemburu beneran nanti. Ah gimana sih? Masak balik lagi. Ya gengsilah. Gerutunya pada dirinya sendiri. Ra, Amara. Mas berangkat kerja dulu ya. Tiba-tiba terdengar suara Yoga yang hendak berpamitan dengannya. Tanpa pikir panjang Amara langsung ngacir keluar kamar. Hati-hati Mas. Awas aja sampai dekat-dekat sama cewek gatel itu.
teriaknya melihat Yoga yang bengong dan dia kembali ke kamarnya.